Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, saya akan memaparkan tentang capaian dan tujuan pembelajaran, di mana capaiannya peserta didik dapat membaca Al-Quran dengan tartil, menghafal dengan fasih dan lancar ayat Al-Quran serta hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, serta bahaya dan pergaulan bebas dan zina. Lalu memahami ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, lalu menyajikan konten dan paparan tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, dan membiasakan sikap kompetitif dalam kebaikan dan etos kerja serta menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Untuk tujuan pembelajarannya, di mana siswa mampu membuat konten atau paparan tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, serta siswa terbiasa bersikap kompetitif dalam kebaikan dan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana sih cara meraih kesuksesan? Kesuksesan hidup di akhirat dan di dunia akan diperoleh dengan selalu beramal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan hambanya untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, sebagaimana tercantum dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 dan Quran Surat At-Taubah ayat 105 dan hadis yang terkait. Berikut ini Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Asbabun Nuzul Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Menurut riwayat Imam Ahmad, surat ini turun saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menunggangi unta. Bagian paha unta tersebut hampir saja patah karena sangat beratnya wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini menjelaskan tentang peristiwa ahli kitab yang meminta keputusan kepada Rasulullah SAW atas persoalan yang sedang mereka hadapi. Pada awalnya Nabi SAW diberi dua pilihan, yakni memutuskan persoalan mereka atau mencari solusi di dalam kitab mereka masing-masing. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini sebagai petunjuk bagi Nabi Muhammad SAW atas pernyataan ahli kitab tersebut. Adapun pesan-pesan yang mulia yang terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 adalah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hak atau kebenaran. Kitab Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kitab suci Al-Quran juga menjadi pengawas, pemelihara, penjaga kitab-kitab terdahulu. Al-Quran memelihara dan mengukuhkan prinsip ajaran ilahi yang bersifat universal dan mengandung kemaslahatan abadi bagi umat manusia sepanjang masa.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Tiap-tiap umat memiliki aturan syariat yang akan menuntunnya menuju kebahagiaan abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan syariat Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna syariat para nabi terdahulu, serta membatalkan syariat sebelumnya. Umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan. Lalu, ada pun cara menerapkan perilaku kompetisi dalam kebaikan untuk meraih kesuksesan adalah dengan cara mengawali dengan basmalah, melakukan dengan penuh semangat, menjaga konsistensi, mempelajari ilmu yang terkait, membiasakan bekerja sama, mengamati, meniru, dan memodifikasi. Maka, dengan menerapkan M6 di atas, kita dapat memperoleh ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu menjadi manusia yang bermanfaat dan mempercepat penyelesaian pekerjaan, termotivasi untuk menjadi lebih baik dan menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab, serta mempererat hubungan antar sesama. Lalu ayat yang selanjutnya yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 105 tentang etos kerja. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Adapun asbabun nuzul dari Quran Surat At-Taubah ayat 105 yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk melakukan beragam aktivitas lain, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Adapun pesan-pesan yang ada pada surat At-Taubah ayat 105 adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk beramal soleh sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh diri sendiri maupun masyarakat luas. Setiap amal akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW, dan mukminin di akhirat kelak. Janganlah merasa amalnya sudah cukup banyak untuk bekal hidup di akhirat, dan setiap manusia akan kembali ke kampung akhirat dan menerima balasan amal perbuatannya. Berikut adalah cara menerapkan perilaku etos kerja untuk meraih kesuksesan. Bagi seorang muslim, etos kerja bukan hanya bertujuan memenuhi kebutuhan hidup duniawi, tetapi tujuan mulia, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan bekerja dalam Islam adalah meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, menolak kemunkaran dan kepentingan amal sosial, serta memberi nafkah keluarga. Dan ada beberapa cara meningkatkan etos kerja. Yang pertama yaitu membuat skala prioritas dari semua pekerjaan yang mendesak untuk segera diselesaikan, dan meningkatkan semangat, pengetahuan, dan keterampilan yang menunjang pekerjaan. Lalu saling memberi motivasi kepada rekan kerja agar terjaga komitmen untuk maju dan sukses bersama-sama. Lalu menciptakan suasana kerja yang nyaman dengan saling menjaga perasaan rekan kerja. Suasana yang nyaman akan tercipta jika masing-masing individu tidak mudah menyalahkan orang lain. Sebaliknya, lebih banyak puas diri. Melibatkan teknologi canggih dalam proses pekerjaan. Adapun manfaat etos kerja adalah terbiasa menghargai hasil yang sudah diraih, menjaga martabat diri sendiri, wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta melatih sifat tabah, sabar, dan tawakal. Demikian tadi pemaparan materi tentang meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.